Bisa saja orang yang selama ini sangat dukung Ganjar, orang-orang PDIP bisa saja mengatakan bahwa Prabowo ini berubahnya pura-pura. Perubahan-perubahan yang ditunjukkan Prabowo saat ini itu kesannya kalau memang Ganjar ingin menang, PDIP tetap ingin memimpin, gitu kan? Tidak ada kata lain. Sekarang harus menekadkan bulat bahwa ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ganjar harus mengejar. Menurut saya itulah yang saat ini harus dilakukan oleh Ganjar. Karena belakangan ini kelihatannya Prabowo semakin moncar. Dan yang mengejutkan, hasil survei LSI setelah membuat beberapa skema itu Prabowo selalu unggul. Memang keunggulan ini ya sifatnya masih relatif lah. Namanya aja survei ya. Survei itu kan hanya ya akurasinya kan mesti ada margin error. Tapi yang jelas menurut saya itu tidak bisa dianggap sepele. Dan tadi saya katakan Ganjar harus segera secepatnya mengejar. Nah, untuk mengejar ini yang terpenting itu kan kita harus mempelajari apa yang menjadikan Prabowo ini belakangan kok kesannya itu naik daun begitu loh. Nah, menurut saya itu jelas faktor yang sekarang banyak diperbincangkan orang itu perubahan pada diri Prabowo. Jadi Prabowo itu kan dari kesan angker, dari kesan dulu yang kesannya itu kurang rileks dan seterusnya itu sekarang kan berubah. Dan itu banyak peneliti, banyak pengamat yang mengatakan bahwa memang terjadi perubahan besar dalam diri Prabowo, terutama setelah dia masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Dan Prabowo berkali-kali mengatakan, saya dulu kalah. Di Prabowo itu kan sudah 4 kali kalah ya. Dan ini akan mau ikut kontestasi yang kelima kalinya gitu. Ya, dia mengatakan selama ini saya kalah, sekarang saya sudah belajar dengan Jokowi. Dan perubahan ini diakui bahwa itu belajar dari Jokowi. Yang terpenting menurut saya, ini perubahan ini kelihatannya direspon baik oleh masyarakat. Lalu ini menurut saya yang penting. Artinya begini loh, bisa saja orang yang selama ini sangat dukung Ganjar, orang-orang PDIP bisa saja mengatakan bahwa Prabowo ini berubahnya pura-pura. Tidak sesungguhnya ini hanya kepentingan politik gitu ya. Prabowo ini nanti mesti akan kembali ke masa lalunya. Kelompok-kelompok yang selama ini tidak suka dengan model politik identitas, kelompok-kelompok yang selama ini prihatin karena pada waktu Pilpres 2019 sempat terjadi perpecahan, sempat terjadi polarisasi masyarakat terbelah yang berdasarkan agama, yang menggunakan agama sebagai alat politik. Itu meyakini bahwa Prabowo sekarang kelihatannya tidak terlalu dekat dengan kelompok Islam kanan, itu nanti pada saatnya dia menjadi presiden itu akan balik. Nah, saya sendiri mengatakan begini, bahwa bisa jadi perubahan yang dilakukan Prabowo itu hanya strategi politik, itu aja bagian dari branding gitu. Bisa saja. Tapi memang ada kemungkinan kedua bahwa dia memang mencoba berubah. Tapi memang nggak gampang ya Prabowo melepaskan ini. Kalau kita bicara soal kekhawatiran polarisasi yang berbasis agama, itu memang nggak gampang. Artinya pertemanan Prabowo yang begitu erat dengan kelompoknya Habib Rizik, dengan beberapa kelompok yang selama ini mengidentifikasikan diri sebagai kelompok Islam kanan, itu memang mungkin nggak gampang dilepas. Apalagi kalau nanti suatu ketika Nasdem, Demokrat dan PKS ini nggak jadi mengusung Anies adanya, itu PKS bisa jadi yang paling mungkin adalah bergabungnya dengan Prabowo, nggak mungkin bergabung dengan PDIP. Nah ini PKS ini juga
Artinya lebih cenderung kan Islam kanan, dan Prabowo kelihatannya juga kesulitan melepas ini gitu loh. Ya memang ini ada benarnya juga gitu loh. Tapi intinya yang terpenting adalah bahwa perubahan-perubahan yang ditunjukkan Prabowo saat ini itu kesannya itu positif. Masyarakat bisa menerima gitu loh. Itu yang tadi Ganjar PDIP tidak boleh lengah itu. Harus mengejar kembali ketertinggalan itu. Oke. Kedua, menurut saya yang perlu dipelajari juga adalah soliditas di PDIP. Pertama, tentu ini menjadi masalah yang sangat krusial. Sampai sekarang ini kan Jokowi itu kesannya masih memberikan ruang pada Prabowo untuk membawa nama Jokowi untuk membackup Prabowo. Jadi kita kan sudah tahu ya, berkali-kali ada banyak survei yang mengatakan kalau orang itu di backup Jokowi, kemungkinan menangnya itu besar. Karena memang Jokowi sekarang sebagai presiden yang masyarakat itu memiliki kepuasan atau bisa menerima pemerintahan Jokowi sampai 80% lebih. Nah ini siapapun yang didukung Jokowi itu memang peluang menangnya besar, sehingga Prabowo memanfaatkan itu. Dan kelihatannya Jokowi sampai sekarang sikapnya itu tidak tegas, menarik diri atau menjauhkan. Kan masih ada kesan Jokowi masih berikan ruang untuk Prabowo gitu loh. Lah, ini menurut saya harus segera diselesaikan masalah ini. Karena sikap Jokowi yang masih kesannya mendua ini belum pasti membackup total Ganjar, itu kan akhirnya Projo juga kelihatannya pecah gitu kan. Projo yang dulu mendukung Jokowi itu kelihatannya akhirnya nada-nadanya juga akan clear, akan berbelok ke Prabowo. Terus sampai dulu tuh kan kejadian Gibran bisa, ya kesannya itu kan ada simbol yang orang menangkapnya Gibran juga mendukung Prabowo. Dan yang terakhir kemarin yang menurut saya agak fatal itu Effendi Simbolon, itu kan terang-terangan dia mengatakan bahwa harusnya yang maju, yang layak itu orang selevel Prabowo untuk memimpin Indonesia ke depan. Meskipun pada saat ini Effendi Simbolon sudah dipanggil oleh DPP PDI, sudah memberikan klarifikasi, Gibran sudah dipanggil melakukan klarifikasi juga, tapi ini nggak cukup. Yang terpenting lagi adalah bagaimana PDIP segera mengkonsolidasikan diri, PDIP mensolidkan barisan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Yang ada kesan PDI nggak solid, ada kader PDIP condong ke Prabowo. Ini bagaimana sangat menguntungkan Prabowo. Ini harus segera diselesaikan, gitu kan. Intinya tadi bahwa Ganjar harus segera lari secepatnya untuk mengejar kembali, meskipun perbedaan di hasil LSI itu tidak banyak ya, dan itu masih dalam margin error lah, masih kemungkinan errornya masih banyak lah. Tapi itu nggak bisa disepelekan. Intinya tidak boleh diremehkan, harus dikejar gitu. Terus kayak sekarang kelihatannya kan akan muncul serangan kepada Prabowo gitu ya. Salah satunya itu kan ya tadi serangan bagaimana mau narasikan bahwa Prabowo berubah itu hanya pencitraan politik, dan ini memang bisa jadi benar. Tapi terus nomor 2 kelihatannya sekarang juga muncul isu bahwa di dalam kementeriannya itu ketika membeli pesawat, membeli alat-alat alutsista itu, alat-alat perang itu, kelihatannya diindikasikan ada yang beberapa yang nggak beres. Ada yang diindikasikan melanggar aturan, begitu yang dikembangkan saat ini. Dan ini kalau ini terjadi betul, itu memang akan menghambat Prabowo. Tapi lagi-lagi saya katakan, semua ini tidak cukup. Semua ini belum memadai untuk menjadi jalan lempang atau jalan lurus bagi Ganjar untuk mengejar kembali. Ganjar harusnya kalau memang selama ini kan kita menganggap Ganjar itu sudah aman, karena apa? Partai yang mau mengajukan itu sudah pasti fix memiliki kekuatan untuk mendaftarkan. Sementara Prabowo masih menunggu koalisi, apalagi Anies masih sangat banyak masalah gitu kan. Memang Ganjar dalam konteks ini itu paling aman. Tapi ternyata amannya ini juga tidak bisa dianggap terus aman dan nyantai. Kalau ini tidak segera berbenah, tidak segera lari lebih kencang lagi,
ya bisa dikejar dan bisa diselip. Idealnya Ganjar itu harus terus lari kencang, tidak ada sedikit pun celah yang diberikan untuk kompetitornya mengejar, karena dia sebenarnya secara apa istilah modal itu sudah paling oke gitu kan, harusnya larinya paling kencang dan meninggalkan yang lain di jarak yang cukup jauh. Jangan sampai hanya berhimpitan begini. Ini masih kemungkinan dikejar. Jadi intinya idealnya Ganjar yang modalnya cukup besar itu harus lari sekencang-kencangnya dan meninggalkan jauh, baik itu Prabowo maupun apalagi Anies gitu kan. Tapi modal terpenting untuk Ganjar bisa lari kencang itu menurut saya memang PDIP harus segera merapatkan barisan lagi. Bu Mega dengan otoritas yang dimiliki, Bu Mega dengan keseniorannya di PDI itu harus kembali turun gunung, ya, harus kembali turun gunung agar pasukan yang ada di belakangnya itu kembali solid dan total untuk mendukung Ganjar. Kalau saya melihat sampai saat ini kelihatannya ini sangat jelas ya. Kelihatannya memang di PDI belum solid. Beberapa tokoh senior ya seperti Effendi Simbolon itu menurut saya entah sudah diberi penjelasan, sudah klarifikasi, entah apapun, tapi kita tetap menangkap kesan. Kita sebagai orang yang mengamati dari jauh, tetap menangkap kesan bahwa dari kalangan senior PDIP itu masih ada sebagian yang meragukan Ganjar. Nah, ini harus diselesaikan. Bagaimana mereka itu menjadi tidak ragu lagi. Jokowi pun kan masih banyak yang menafsirkan seakan-akan Jokowi ditafsiri atau dimanai masih agak ada keraguan gitu. Meskipun mungkin tidak gitu ya, tapi kita lagi bicara kesan, persepsi. Karena untuk bicara sekarang ini persepsi ya. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap calon-calon itu gitu. Kalau persepsi itu dibiarkan terus-menerus, persepsi itu bisa berwujud dalam bentuk dukungan politik ketika nyoblos. Karena memang berawal dari persepsi dulu kan. Jadi lagi-lagi tidak bisa disepelekan fenomena belakangan ini, fenomena Prabowo yang kelihatannya semakin punya kans itu tidak bisa disepelekan. Kalau memang Ganjar ingin menang, PDIP tetap ingin memimpin, gitu kan? Tidak ada kata lain. Sekarang harus menekadkan bulat bahwa Ganjar harus segera mengejar, PDIP memfasilitasi bagaimana Ganjar bisa lari lebih kencang lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.